semua. Bu Dini berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat 1. Menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan, serta menyajikannya dalam bentuk diagram. 2. Dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. 3. Mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. 4. Menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Coba kalian perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk dapat menjawab pertanyaan dari Ibu, coba perhatikan gambar berikut ini. Manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu, apa sih manfaat lain dari tumbuhan bagi kehidupan? Ibu akan menjelaskan kepada kalian manfaat tumbuhan bagi manusia adalah 1. Sebagai sumber energi, 2. Sebagai sumber vitamin untuk kesehatan, 3. Sebagai sumber oksigen untuk bernafas, 4. Sebagai pengikat air tanah, 5. Sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Setelah kalian belajar tentang manfaat tumbuhan, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, semuanya akan mati. Untuk meneruskan keturunannya supaya tidak punah, maka makhluk hidup berkembang biak. Tahukah kamu cara tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara vegetatif atau tidak kawin, dan generatif, yaitu secara kawin. Kali ini, Ibu akan menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji seperti mangga, padi, jagung, dan sebagainya. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bunga. Sekarang, mari kita lihat bagian-bagian bunga. 1. Dasar bunga. 2. Kelopak bunga. 3. Bakal biji. 4. Mahkota bunga. 5. Benang sari. 6. Putik. Bunga-bunga yang tumbuh mekar dan indah tidak hanya terdapat di negara kita Indonesia, tapi juga bisa kita lihat di negara tetangga kita. Hal tersebut karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Bunga Kamboja tumbuh di negara Indonesia dan Laos. Di Indonesia, bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Di negara Laos, bunga Kamboja digunakan untuk keagamaan dan penyambutan tamu. Indonesia, Malaysia, dan Laos hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara anggota ASEAN. 1. Indonesia. 2. Malaysia. 3. Thailand. 4. Singapura. 5. Filipina. 6. Brunei Darussalam. 7. Vietnam. 8. Laos. 9. Myanmar. 10. Kamboja.
Anak-anak, setelah kalian mempelajari negara mana saja yang tergabung dalam organisasi ASEAN, sekarang kita akan belajar kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Negara yang akan kita pelajari pertama adalah Indonesia. Negara Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, agama yang terhubung dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia juga terkenal karena keramahan dan toleransinya. Kedua, Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam terdapat kampung air, yaitu kampung terapung di Brunei. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenisnya. 3. Malaysia. Malaysia memiliki patung Dewa Murungga yang berukuran 42,7 meter yang terletak di Batu Ches, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Malaysia juga memiliki kota yang bernama Joe Stone yang tercatat dalam UNESCO World Heritage sebagai kota yang memiliki berbagai jenis budaya. 4. Filipina. Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional, yaitu Tagalog, dan bahasa Inggris adalah bahasa pengantar. Tarian tradisional di Filipina bernama Tinikling. 5. Kamboja. Di negara Kamboja terdapat banyak candi. Pada temboknya terdapat ukiran dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha. Negara Kamboja memiliki tarian tradisional yaitu tari Apsara yang lahir 2000 tahun lalu. 6. Myanmar. Negara Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda karena kita dapat dengan mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar disebut Long Yi. 7. Vietnam. Di Vietnam terkenal dengan baju khasnya Ao Dai dan tarian tradisionalnya yaitu tari caping. 8. Laos. Negara Laos ditemukan oleh Ai Lau, yaitu orang yang terkenal dengan kesederhanaan dan kesabarannya. Olahraga tradisional di Laos yaitu Katau, yaitu olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. 9. Singapura. Negara Singapura memiliki patung yang merupakan ciri negara tersebut, yaitu patung Merlion yang berkepala singa dan berbadan ikan. Selain itu, masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. 80% masyarakatnya berjalan kaki untuk kemana-mana. Hal ini disebabkan karena harga mobil dan bahan bakar sangat mahal. Makanan khas Singapura adalah kepiting cabai. 10. Thailand. Negara Thailand adalah negara satu-satunya di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Di negara Thailand, kepala merupakan bagian tubuh yang paling dihormati, sehingga tidak ada seorang pun yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Di negara Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea. Demikian materi yang Ibu sampaikan kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.